Cek. Oke. Lagi di podcast. Ulang jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Hitno Baseno. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Hitno. Nah, pada sesi kali ini kita akan sedikit berbincang ya sama Pak Hitno. Pak Hitno ini adalah prinsipal baru di SMA Insan Cendekia Al-Kausar gitu. Nah, FYI dulu nih, Pak Hitno merupakan salah satu guru yang dekat ya Pak dengan saya gitu. Kita beberapa kali. Ada ini ya, ada sebuah case ya. Kita ada ya itu di belakang ya. Ada proyek. Ya, ada pokoknya kita ada sedikit kedekatan. Iya. Kita melalui kegiatan bersama-sama ya Pak, dari mulai OSIS, Alpha Seismik hingga fundraising kemarin ya Pak beberapa. Nah, mungkin kita untuk mengenal lebih dekat dulu nih, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Nah, pada kesempatan ini kita akan ta'aruf nih bersama Pak Hitno. Boleh memperkenalkan diri dulu, Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih pada OSIS generasi emas 2045 insyaallah ya. Amin amin. Di sini sudah hadir sangat-sangat di hadapan saya khususnya ya, salah satu calon pemimpin masa depan. Amin amin. Baik, terima kasih juga atas waktu yang diberikan untuk saya bisa hadir bergabung di podcastnya OSIS. OSIS Al-Kausar gitu ya. Betul. SMA Al-Kausar gitu ya. Nah, memang di tiap tahun saya selalu mengikuti ya program kerja, presentasi, termasuk program ini saya juga mengetahuinya lewat tracker. Baru kali ini diberikan kesempatan dan kepercayaan diundang sebagai salah satu narasumber ya. Untuk perkenalan dari saya sendiri, kalau nama lengkap saya Hitno Baseno ya. Dari namanya kalau belakangnya O itu kan sudah bisa ditebak ya, orang Jawa Wong Jawa gitu ya. Seperti halnya dengan presiden kita yang ke-7 Joko Widodo. Asli Solo. Bapak juga asli Solo, Pak? Bukan, kalau bisa dikatakan Solo ya biasanya orang nyebut gampangnya Solo. Oh. Tapi kalau Solo itu ada namanya Solo Raya. Memang dikenalnya Solo Raya. Subo, Suko, Wonosraten. Oh, apa coba? Ada Subo itu ada Suko Harjo, Boyolali, Sragen, Wonogiri, Klaten, Karanganyar. Oh, gabungan daerah ya. Iya, itu. Apa tadi Pak namanya? Subo, Suko, Wonosraten. Ya. Itu gabungan ini ya, maksudnya daerah penyangga kota Solo. Nah, biasanya kalau tanya pedagang bakso dia, dari mana Pak? Dari Solo. Saya tanya lagi, Solonya mana? Boyolali. Oh. Soalnya mana? Sukoharjo. Bukan Solo gitu. Sama kayak saya. Asli mana Pak? Solo. Solonya mana? Sragen. Oh, Sragen. Sragen itu perbatasan dengan ini ya, Jawa Timur, Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Oh, berarti mepet ke ya, daerah timur. Ya, perbatasan dengan Ngawi itu di Jawa Timur. Itu saya ngaku Solonya karena memang kuliahnya di Solo. Oh, di mana? Di 11 Maret ya. UNS. Ya, bagi yang mau satu alma mater silahkan nanti bisa daftar di 11 Maret. Bisa bergabung. Di Al-Kausar juga banyak ya alumni di 11 Maret. Lebih banyak itu alumninya di jurusan dokteran ya. Kalau Bapak sendiri? Saya di sampingnya kedokteran. Ada fakultas MIPA. Oh, Bapak MIPA? Ya, MIPA. Oh. Matematika dan ilmu pengetahuan alam ya. Saya ngambil di jurusan fisika. Kalau biasanya disebut sebagai fisika murni gitu ya. Kemudian kalau itu SD SMP saya di Sragen, tidak di Solo, hanya untuk kuliahnya saja. Kemudian selepas kuliah saya ke Sukabumi. Langsung kuliah sekolah pertama di Al-Kausar langsung. Ya, sebagai tempat mengabdi pertama di Al-Kausar sampai sekarang alhamdulillah. Termasuk kalau memang tipe ke orang Sragen itu dia orang yang petahan gitu. Di mana tempatnya dia gampang adaptasi ya, langsung sana nyampe satu betah gitu Pak. Karena Sragen itu singkatan dari seenggen-gen bahasa Jawa. Mudah adaptif ya. Berarti Bapak dari mulai lulus kuliah tuh nggak nyari pekerjaan lain, maksudnya emang saya pengen berdedikasi di dunia pendidikan. Ya, pengen di pendidikan. Ya itu menyambung juga kenapa saya pengen ngambil pendidikan, inspirasi dari ya orang-orang yang saya anggap dekat dengan saya itu ya banyaknya kan dari guru ya. Saya banyak
belajar dari guru, kemudian banyak orang-orang yang juga membantu jalan hidup saya itu oleh guru gitu ya. Pertama dulu saya terinspirasi oleh guru saya yang kenapa saya ambil fisika, karena saya juga dekat dengan guru-guru fisika. Di SMP saya punya guru yang inspiratif itu di fisika, ada Pak Trianto namanya. Pak Trianto Ya, masih ada, fisika. alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada, walaupun beliau sudah purna tugas ya. Nah itu beliau kalau menerangkan fisika itu ya kita sedikit ada lucunya gitu ya. Kemudian memang kalau beliau Seperti Bapak ya, walaupun bukan pelawak, lucu. Lucunya lucu yang butuh mikir ya. Itu yang menginspirasi saya. Ya. Jokes orang pinter berarti ya. Ini kadang di orang lain nggak lucu tapi di yang lain lucu. Gitu. Berarti lucunya mikir dulu. Nah beliau itu sangat detail kalau ngajarin fisika ya, urutannya. Kemudian memang di fisika itu diajarinya pola pikir dalam menyelesaikan masalah itu nggak langsung ketemu, yang bukan orientasinya bukan jawaban akhir ya, tapi proses ketika dia memahami soal kemudian menguraikan soal itu menjadi sebuah jawaban, itu yang diharapkan dari orang-orang fisika gitu. Filosofi dari fisika itu Pak, bukan berbicara tentang hasil, Bukan, prosesnya. Ya, prosesnya gitu, prosesnya. Makanya saya juga menekankan kalau belajar di sini juga, kalau hasil mah gampang, tapi proses kalian mendapatkan hasil itu yang lebih saya hargai kayak gitu. Itu. Jadi menarik sekali ini Pak Itno, dari mulai kecilnya emang sudah berkecimpung dari kecil, udah terobsesi dengan dunia pendidikan ya Pak. Nah ini kan tadi dibilang Pak Itno suka ngelucu. Sebenarnya kita berdua juga sering ya Pak, kita ngejokes gitu. Emang bener, jokesnya Pak Itno ini emang kita perlu mikir dulu gitu. Jadi kalau kita garing garing sih Pak gitu. Kadang ada cerita nih, saya habis ambil laptop gitu. Kebetulan lagi pelajaran Pak Itno kan. Pak, saya izin ambil laptop. Oh ini laptop saya. Oh saya kaget itu. Laptop bapak ini ternyata laptop saya gitu. Bilangnya tadi di sini ambil laptop, sedangkan di depan saya ada laptop. Saya pikir laptopnya diambil kan gitu. Bener. Nah itu emang bener salah satu jokes Pak Itno ya guys. Jadi Pak Itno itu emang bener-bener suka ngelawak gitu. Makanya dekat gitu saya dengan beliau gitu. Walaupun sekarang beliau alhamdulillah sudah diberikan amanah yang baru gitu sebagai prinsipal SMA Insan Cendekia Al-Kausar periode tahun ini ya Pak. Nah saya juga penasaran nih Pak. Kan kita kemarin tuh istilahnya baru liburan ya Pak. Kita liburan dengan masih prinsipal yang sebelumnya, Bapak Im Nur Halim. Selanjutnya pas kita datang tiba-tiba, wah ada pemberitahuan baru nih. Kok tiba-tiba ada pergantian itu? Boleh diceritain nggak Pak, kira-kira apa tuh tiba-tiba? Gitu Pak. Ya. Kalau prosesnya mungkin sudah agak lama ya, ketika sekitar bulan apa berarti Maret April ya, setelah Lebaran itu April. Waktu itu memang saya diminta ini aja, ditawari untuk ikut asesmen sebagai calon kepala sekolah ya, karena memang disampaikan dari Sotim sudah cukup lama juga, alhamdulillah dengan prestasi yang luar biasa di Al-Kausar ya, butuh pembaharuan maksudnya gitu, ya, butuh tenaga. Sebenarnya beliau sudah bagus, tapi harapannya memang ada pembaharuan hal yang baru ya, khususnya di kepala sekolah ya. Ketika dapat tawaran itu awalnya saya juga agak ragu dengan capaian prestasi yang sudah sebagus ini, itu kan menjadi beban juga buat saya. Ini bisa nggak saya kan gitu ya, awalnya ragu juga. Kemudian saya konsultasi ke Sotim, menanyakan juga kenapa beliau istilahnya pengen ganti gitu ya. Ya beliau menyampaikan memang sudah cukup lama atau dari 2015 kalau nggak salah beliau itu. 10 tahun ya, 10 tahunan itu, bahkan lebih mungkin ya, di kepala sekolah ya. Ya beliau juga memberikan support ke saya, ya nanti kita support gitu ya, dan istilahnya ambil peluang ini sebagai media untuk belajar juga ya, pengembangan diri dan sebagainya, itu yang diberikan oleh beliau, mensupport untuk saya seperti itu. Memang beliau juga yang istilahnya ketika sebelum saya dipanggil itu memang mengajukan beberapa nama. Salah satunya nama saya itu yang diajukan oleh beliau menjadi calon wakil kepala sekolah saat ini gitu ya. Nah, itu ya dengan dinamikanya dan prosesnya akhirnya saya yang terpilih gitu ya. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, kalau saya mah innalillah. Itu benar-benar aman. Sebagaimana ketika awal saya memberikan sambutan ya waktu masa adaptasi, bahwa kepemimpinan itu bukan sebuah kemuliaan ya. Apapun itu jabatan pemimpin ya, mulai dari level RT sampai presiden, itu sebenarnya bukan jabatan kemuliaan. Itu justru adalah beban dan tanggung jawab gitu ya. Karena apa? Pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban oleh orang yang dipimpinnya gitu. Nah, saya juga
Nanti ketika ada apa-apa dengan siswa, dengan guru, pertama kali kemungkinan yang akan dihisap saya, itu kan menjadi sebuah beban yang berat ya, tanggung jawabannya. Makanya saya minta doanya semoga bisa mengemban amanah, bisa menjalankan apa yang menjadi harapan, dan bisa memfasilitasi siswa, guru untuk bisa berkembang lebih baik. Amin, amin, amin. Nah, kita berarti udah dengar ya Pak, emang prosesnya itu sebenarnya udah ada ancang-ancangnya gitu ya dari Bapak Iim gitu. Wah ini bakal ada penerusnya gitu. Udah ada ancangnya, lama-lama mungkin emang nggak dipublikasikan gitu. Jadi kita murid kaget, oh Pak Hitno perasaan nggak ada apa-apa nih, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Nah, ada angin. Iya bener. Kalau nggak ada angin, nggak ada hujan kacau ya. Sukabumi kan dingin ya. Bener. Nah, ini nih karena podcast kita sekarang kan judulnya New Leader New Era ya Pak. Pemimpin baru, era yang baru gitu. Jadi saya mau bertanya kepada Bapak gitu. Bapak sekarang telah menjadi prinsipal yang baru. Adakah visi atau misi atau Al-Kausar ini pada periode saya akan diarahkan ke mana nih? Lebih digerakkan ke arah mana gitu, seperti itu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan kayak fit and proper test ya malah. Baru jadi kayak mau jadi calon gitu. Ya, calon ketua OSIS kan biasanya ditanya visi misinya apa gitu. Baik, kalau di saya sendiri ya, visi misi ataupun kemarin ketika saya diberikan amanah juga saya bertanya kepada pihak-pihak terkait ya. Kira-kira apa sih yang diharapkan ketika saya diminta maju gitu ya, terkait dengan sebagai prinsipal ini ya. Kemudian saya mendapatkan jawaban bahwasanya ya pertama memang tugasnya adalah mensukseskan apa yang menjadi visi besar Al-Kausar ya. Hafal nggak visinya Al-Kausar? Apa ya? Ya menjadikan ini ya, menjadi sekolah terbaik yang menghasilkan pemimpin masa depan gitu ya. Nah di situ itu visi saya ya mensukseskan visi itu. Maksudnya ketika saya punya visi tidak boleh menyimpang dari visi utama Al-Kausar yang didirikan yang menjadi sekolah yang menghasilkan pemimpin masa depan ya. Itu yang kedua, secara periode jangka pendeknya saya diberikan semacam apa ya, target atau tugas gitu ya. Nanti di kita ataupun di angkatan ini karena kemarin capaian PTN-nya sudah lumayan bagus gitu ya, sangat 86% ya. Nah paling enggak saya ditargetkan untuk mempertahankan itu. Jadi kalau sekarang ada 31 orang, 86%-nya itu harus masuk PTN. Itu menjadi sebuah tantangan yang luar biasa ya, dengan dinamika dan pastinya kan beda orang, beda angkatan juga kan beda gitu ya. Nah itu visi utama itu. Maksudnya yang saya lakukan ya itu mewujudkan itu ya. Yang paling penting kan di sini siswa-siswanya bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang diinginkan, semuanya bisa terfasilitasi, semuanya bisa tersalurkan, bisa mencapai apa yang diinginkan. Itu aja yang menjadi poin penting ya. Selebihnya itu kan memang sudah bagus ya, Al-Kausar ya, terkait dengan lingkungan, terkait dengan siswanya juga insya Allah sudah bagus-bagus, ya karakternya juga udah oke. Ketemu guru pasti salim dan salam. Budaya Al-Kausar itu melekat kan sudah oke. Itu kalau itu saya nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa menjalankan sendiri, pastinya butuh support dari siswa, perlu kerjasama juga, kolaborasi dengan guru, dengan pihak-pihak yang ada di Al-Kausar. Paling itu. Terima kasih Pak, jawabannya sangat menarik ya. Kata Al-Kausar ini Pak Hitno cukup punya tekad dan cita-cita yang tinggi nih untuk generasi kita di SMA ke depannya gitu. Alhamdulillah mungkin nggak cuma sekedar 86% Pak, mungkin bisa ditingkatkan ke 90%, ke 100% lain-lainnya gitu. Nah sekarang nih Pak, kita kan ini juga dalam podcast ini ruang lingkupnya dari program OSIS, dan alhamdulillah kita terutama kabinet di angkatan saya, alhamdulillah tahun ini sebentar lagi akan berakhir. Nah, kita bulan depan akan beranjak ke pemilihan ketua OSIS baru nih Pak. Tentunya bakal ada kabinet baru, program-program baru, dan gerakan-gerakan baru lainnya gitu Pak. Nah, apa sih harapan Bapak gitu untuk kabinet baru selanjutnya gitu, untuk adik-adik kelas kita, dan juga mungkin sekaligus pesan untuk angkatan kita sendiri ya Pak, bagaimana apa yang perlu ditingkatkan, evaluasinya dan lain-lain. Baik, terima kasih. Kalau untuk yang masih sekarang kan sebentar lagi dimisioner, sebentar lagi diganti gitu ya, maka fokusnya akan dialihkan kemana? Fokus untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya, yaitu PTN atau PTLN, perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi di luar negeri. Itu fokus yang harus segera dialihkan oleh
ini ya mantan OSIS ataupun yang sekarang sudah kelas 12 yang akan sebentar lagi akan selesai. Pertama itu, yang kedua, segala hal yang sudah dipelajari selama menjadi pengurus OSIS ya, baik di masalah manajemen, di organisasian, kepemimpinan, itu sudah kalau kemarin masih sekedar lingkupnya di OSIS, nah sekarang implementasinya harus bisa meluas ya. Jadi selesai OSIS itu bukan berarti selesai kebermanfaatannya selesai, bukan, tapi harusnya jangkauannya lebih luas. Sebagai seorang kakak paling tua di Al-Kausar, nah, tugas ataupun keteladanan itu masih sangat-sangat dibutuhkan ya. Jadi kalau pengen melihat OSIS-nya seperti apa ya pasti mereka akan melihat kakak tingkatnya. Ketika pengen melihat Al-Kausar seperti apa, karakternya seperti apa, adabnya seperti apa, pasti melihat kakak tingkatnya. Nah ini saya kira lepas dari OSIS bukan berarti lepas segalanya, justru akan menjadi peran baru, akan mendapatkan peran baru sebagai figur ya, sebagai trend center ataupun menjadi objek pengamatan ada di tingkatnya. Apalagi ditambah dengan ketika nanti capaian prestasi akademiknya oke, nah, pasti itu akan menjadi motivasi tersendiri pada di tingkatnya, minimal menyamai atau bisa lebih baik. Meningkatkan. Ya, itu kan berarti ada inspirasi. Berarti kalau sekarang itu kelas 12 ataupun yang nanti akan sebentar lagi selesai di OSIS, harapannya bisa lebih mengembangkan peran-peran kepemimpinannya di tingkat yang lebih kontekstual dan lebih nyata ya. Di asrama, di sekolah itu lebih konkret lagi. Kalau kemarin kan masih dilingkupi oleh organisasi ya. Nah, sekarang harus lebih terasa ya. Targetnya kelas 12 itu kan meninggalkan legacy ya, atau meninggalkan warisan-warisan yang itu benar-benar bisa memberikan manfaat yang sifatnya tidak hanya di duniawi atau selama di Al-Kausar. Justru kalau lebih bagus lagi, legacy-nya itu bisa sampai nyambung nanti ketika kita hidup abadi kan itu ya, di akhirat seperti itu. Itu harapannya di kelas 12. Kemudian yang di kabinet baru harapannya yang pertama apa yang kemarin bagus di kelas ataupun di kakak tingkatnya di periode sebelumnya itu bagus, OSIS-nya itu bisa diambil dan dikembangkan gitu ya. Yang misalkan podcast ini memberikan manfaat, lanjutkan gitu ya. Kalau ada program lain yang dirasa kemarin belum optimal tapi oke, bisa ditingkatkan. Atau kemarin ada program kerja yang belum ada dan itu dirasa penting, bisa diadakan gitu ya. Dan kalaupun kemarin ada program kerja yang ada tapi kebermanfaatannya masih kurang, bisa ditambahkan atau bisa diganti yang lain. Kemudian teori yang di OSIS yang baru ini harapannya peran-peran kepemimpinan itu benar-benar bisa diambil ya selama mengemban sebagai OSIS itu. Kalau tadi ada kakak 12 yang itu memberikan warisan, nah kelas 11 ini harapannya OSIS itu bisa menjadi tempat benar-benar aktualisasi kepemimpinan itu. Mulai dari memanage organisasi, memanage diri sendiri. Nah, kuncinya kan di sini ya. Ketika nanti terjun di organisasi, ketika pengen organisasinya sukses, maka yang harus sukses dulu adalah manajemen diri dulu. Kalau di kita, konsep kepemimpinan kita itu kan inside out ya. Dari dalam baru bisa memberikan pengaruh keluar. Kita bisa manage diri kita, fisik kita, kemudian mental intelektual kita, bisa manage sosial emosional kita, kemudian bisa manage spiritual kita dengan baik, maka kita bisa memberikan manfaat atau bisa memimpin orang lain. Kalau itu belum bisa kita manage dengan baik pribadi kita, itu akan kesulitan ketika kita nanti mau memimpin orang lain. Jadi pesannya buat OSIS yang baru, pertama perbaiki diri dulu ya. Kemudian nanti baru bisa berikan manfaat buat orang lain ya. Itu yang pertama. Tapi jangan juga menjadi sebuah pandangan yang keliru. Saya belum bisa baik nih, maka saya nggak mau gabung OSIS. Nah, bukan begitu juga. Justru ketika kita belajar sambil berproses itu biasanya akan lebih efektif gitu. Seperti halnya ketika menjadi seorang guru ya. Guru itu akan dia semakin bisa memahami suatu materi karena dia mengajarkan, karena dia mencontohkan. Begitu juga dengan ketika nanti ada yang punya segmen, saya mah belum bagus lah manajemen dirinya, maka saya nggak mau gabung OSIS, bukan begitu. Justru di OSIS itu kita berproses. Nah, sambil berproses kan kita punya komitmen juga. Saya berproses menjadi baik karena saya sudah punya amanah menjadi figur, menjadi seorang organisatoris, maka orang lain akan melihat saya. Nah, harapannya seperti itu, ada feedback ke kita menjadi lebih baik sehingga kebaikan itu akan keluar dari diri kita. Tapi kalau nggak ada, ketika malah nanti menutup diri, saya mah belum baik, maka saya nggak mau gabung OSIS. Nanti malah
semakin terpuruk gitu. Kan prinsipnya tadi ya, inside out. Kalau kita punya motivasi kebaikan, maka insya Allah itu akan keluar. Itu mungkin. Ya, ini kita cukup dalam perbincangannya, Pak. Wah, terlalu monoton ya. Enggak, Pak, aman, Pak. Ini pesannya cukup dalam gitu buat ke angkatan saya sendiri dan untuk adik kelas tahun selanjutnya yang meneruskan gitu. Jangan lupakan konsep tadi inside out ya, Pak. Dimana kita dari dalam memberikan manfaat yang baik keluar gitu kan. Nah, mungkin kan tadi saya juga banyak mendengar dari Bapak gitu juga, kita banyak berinteraksi. Bapak tuh sangat panjang umurnya dalam di dunia pendidikan, terutama dalam hal kemasyarakatan gitu. Bapak juga organisasi juga sangat mumpuni ya Pak. Ada nggak sih Pak kisah hidup gitu atau yang paling penting di hidup Bapak yang Bapak jadikan motivasi seumur hidup Bapak gitu? Terkait dengan Mungkin Bapak pernah menjumpai satu momen gitu, satu kejadian dengan siapapun dan itu menjadi motivasi di diri Bapak nih, oh saya harus seperti ini, oh saya nggak boleh menyerah gitu, saya harus apa gitu. ya kalau hal yang kaitannya dengan kejadian memotivasi saya, ya jujur dari hidup saya pun itu sudah sudah apa ya, cukup motivasi ya. penuh dengan tantangan. Benar. Sehingga mau nggak mau kalau nggak bangkit sendiri nggak bisa menyelesaikan tantangan itu. Ada sebuah kejadian yang mungkin walau itu menjadi sebuah titik balik saya waktu itu. Ketika saya kelas 12 di ini ya, saya kan ambil jurusannya IPA ya, di sana di Sragen di tempat saya. Nah, ketika orang lain pada sibuk ya, karena saya dari keluarga yang menengah ke bawah, mungkin di bawahnya gitu ya. Oh, berendah nih. Kalau sekolah itu harus berjuang. Kalau zaman dulu itu kan belum secanggih sekarang ya, ada Gojek dan sebagainya, ada HP dan sebagainya. Itu saya masih ke sekolah itu kurang lebih 5 kilo itu dengan sepeda ya. Makanya ketika era sekarang itu pada seneng goes, udah saya lewatin Ya, itu. udah lewat itu. Bukan fase saya itu. Udah tamat itu. SMP, SMA bahkan kuliah pertama itu pernah juga saya goes dari rumah sampai kampus. Nah, jadi baliknya ketika saya di kelas 12 akhir itu, wali kelas saya suka nanya, di kelas 11 suka nanya, ini kembali ke kelas 11 dulu. Ketika saya kelas 11, wali kelas saya selalu nanya, karena bukannya mau sombong ya, ketika saya SMA itu di kelas 10, itu paralel 1 terus. Makanya saya dilirik dulu aklamasi sebagai ketua OSIS. Baik Bapak juga alumni ketua OSIS juga gitu. Alumni ketua OSIS, sempat jadi pembina OSIS juga ya Pak. Jadi kemarin jadi WKS kesiswaan, sekarang prinsipal. Emang backgroundnya udah sangat mungkin itu sudah jadi sebuah ini ya, garis yang sifatnya lurus yang saling keterkaitan gitu. Nah, waktu itu diaklamasi sebagai ketua OSIS ya. Nah, di kelas 11 itu karena saya sibuk organisasi, walaupun tidak sebagus manajemennya ya, tidak sebagus sekarang di OSIS Al-Kausar, ya saya banyaknya lebih ke sama teman-teman gitu ya, kolaborasi sama teman-teman. Nah, itu membuat belajar saya agak turun sehingga dari paralel 1 kelas saya itu dulu A sampai G. Nah, saya kan paralel 1 berarti yang terbaik ya. Dan itu nggak nyangka karena saya nggak ketimbel nggak apa, belajar mandiri aja gitu ya. Kemudian di kelas 11 saya turun tuh jadi paralel 5 gitu ya. Wali kelas saya nanya dia mendekati, kemudian ngasih nasihat ya kayak kita di sini ya di Al-Kausar ya. Ketika prestasi turun kan pasti wali kelas BK akan menanyakan ya. Ketika itu saya ditanya, nanti kalau sudah SMA mau kemana? Saya bingung gitu. Kemana ya? Karena banyak kan kalau teman-teman saya seusia saya itu memang nggak SMA, SMP langsung pergi ke Jakarta, jual kue dan sebagainya, merantau ya. Mungkin saya jawab bikin spontan seperti itu. Saya ikut merantau saudara saya Bu ke Jakarta. Oke, kalau 11, beliau masih motivasi ya kalau bisa inilah ya kuliah atau sekolah ikatan dinas lah gitu. Waktu itu ada saudara ya ataupun ada alumni kakak tingkat yang kerja di sekolah dinas itu, dia memberikan tawaran itu. Saya juga mencari informasi tentang itu. Akhirnya kelas 12 sama masih ada motivasi untuk bukan untuk kuliah tapi ikut sekolah dinas gitu ya. Cuman ketika waktu itu saya terkendala satu hal sehingga saya nggak bisa ikut seleksi dinas itu. Nah, di tengah kepasrahan saya dengan kondisi seperti itu, datanglah guru BK. Guru BK bukan untuk memberikan sanksi ya, tapi waktu itu memberikan tawaran, namanya Bapak Slamet. Masih ada juga, alhamdulillah. Kabarnya kalau beliau sudah pensiun ya, sudah sepuh ya. Bapak Slamet itu guru BK ini memberikan tawaran. Ini ada tawaran beasiswa untuk masuk kuliah, ya. Masuk kuliah, tapi biasanya cuma setahun.
Beasiswanya Ya, setahun. setahun aja. Tahun berikutnya ya nanti cari beasiswa sendiri di kampus ya. Waktu itu saya pulang ya ke orang tua ngobrol ya, nggak ada konsultasi kan, kita orang kampung nggak ada konsultasi, ngobrol sama orang tua. Gimana Pak, ini ada tawaran, gimana Bu ada tawaran untuk kuliah. Ya. Syaratnya nanti harus lulus UTBK kalau sekarang ya, UTBK. Kalau dulu SPMB harus lulus ujian tulis dulu baru dapat beasiswa gitu ya. Untuk biaya formulir, untuk ininya diganti. Untuk dari ini ya, dari beasiswa itu namanya beasiswa masuk universitas, PMU. Semua proses itu saya ingat betul karena itu menjadi sebuah momen yang mungkin titik balik saya gitu ya. Akhirnya ketika itu sudah mendekati injury time, saya memilih jurusannya apa gitu ya. Karena beliau cuma memberikan tawaran tapi tidak memberikan istilahnya bimbingan ini jurusan sebagainya itu. Kemudian saya ingat, oh ya inspirasi dari nyambung dari cerita awal saya ya tentang guru fisika saya dan sebagainya itu, pernah juga saya dapat tawaran menjadi olimpiade fisika, akhirnya udahlah saya milih fisika aja. Nah itulah momentum akhirnya saya diterima juga di UTBK konservatoriumnya dengan Pilihan pertama itu Pak? Pilihan pertama. Waktu itu saya juga nggak ikut bimbel-bimbel, cukup beli di Solo itu ada ini kalau Sriwedari ya, mungkin yang di Solo tahu Sriwedari itu dulu pusatnya buku-buku bekas. Saya cari buku-buku bekas di situ, belajar baca-baca lah ya. Tinggal tawakal, qadarullah, alhamdulillah keterima. Banyak prosesnya panjang, nggak cukup kalau buat podcast ini ceritakan. Ya, nostalgia kita, sih. benar-benar kita bisa Itu lanjut di belakang. karena pertanyaan tadi apa peristiwa yang menginspirasi dan titik balik saya kira itu. Dan saya bisa mengenal dunia kampus dan sebagainya dengan dinamikanya dan alhamdulillah punya bekal untuk saya bisa bertemu di podcast ini di Al Kausar, itu kan suatu hal yang big family ya. One big family dan menjadi sebuah titik balik saya kira. Nah itu benar-benar jadi refleksi juga buat saya. Udah kelas 12 juga sama posisi di Paitno gitu, kita lagi bimbang gitu. Tadi sedikit tadi Paitno kan bercerita dulu dari kelas 10 paralel ke kelas 11 agak drop dikit gitu. Nah mungkin ini juga sama seperti kita juga Pak. Kemarin juga saya dan teman-teman kan kita ngobrol, woi kita kelas 10 nilai bagus-bagus nih. Kelas 11 masih awal-awal tuh, woi kita masih bagus gitu. Sudah masuk organisasi, wah semua drop gitu ya. Ya mungkin itu emang hal normal lah, cuman lebih baik kita terus meningkatkan ya Pak, optimal gitu, meningkatkan, jangan sampai turun, kalau bisa bertahan ya Pak. Mungkin untuk teman-teman di tahun selanjutnya gitu, kita bisa mengambil hikmah dari Paitno tadi, alhamdulillah gitu. Jadi kita rezeki datang sendiri gitu kepada Paitno gitu, alhamdulillah atas berkat tawakal, kerja keras dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, mungkin ini kita sesinya tidak bisa sangat panjang ya Pak karena terbatas. Ada sedikit pesan untuk murid Al Kausar dan seluruh penonton yang menonton podcast ini. Baik, khususnya di Al Kausar ya, kalian tuh punya potensi yang jauh lebih besar daripada apa yang saya miliki sebelumnya. Ada support orang tua, kemudian sekolahnya juga sangat mendukung kalian mau berprestasi dan sebagainya itu. Ya harapan saya ini sebuah karunia nikmat dari Allah yang tidak boleh disia-siakan. Optimalkan, usahakan ataupun kerja keras kalian di sini dengan support yang luar biasa dari orang tua, dari sistem sekolah, sehingga kalian bisa jauh lebih baik. Dan biasanya gitu, alumni yang Al Kausar itu ketimbang saya itu jauh lebih baik. Sekali lebih baik. Karena dari guru yang baik juga gitu. Kalau nggak baik nggak mungkin muridnya baik. Potensinya besar. Ya. Itu yang di Al Kausar ya. Gunakan potensi kenikmatan Allah ini dengan sebaik-baiknya supaya kalian jauh lebih baik, apapun itu. Kemudian tuh yang lainnya yang sekarang mungkin pemirsa ataupun audiens ataupun yang menyimak podcast ini ya, apapun kondisinya, yang pertama kita harus tetap berpikir positif ya, tetap kerja keras. Ketika kita punya peran apapun itu kerjakan semaksimal mungkin. Sebagai pelajar, kalaupun sekarang kondisi kita nggak memungkinkan ataupun dengan kondisi ekonomi dan sebagainya, tetap aja belajar. Tetap belajar, optimalkan waktu, kemudian yakin raih prestasi terbaik. Nanti Allah sudah menyediakan orang-orang yang berikhtiar, berusaha keras itu sudah sediakan jalan sama Allah ya. Jadi jangan putus asa dengan kondisi kita. Lakukan yang terbaik dan kebaikan itu, maka Allah akan menilainya dan Allah akan berikan jalan sendiri. Kalau kita bertakwa itu kan rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin prinsipnya itu ya. Kita kuatkan ketakwaan kita. Terima kasih pesannya Pak, itu sangat menyentuh sekali nih Pak. Wah,
kayaknya langsung saya mau nonton ulang ini podcast gitu, karena banyak pesan-pesan yang sangat inspiratif ya gitu dari seorang guru gitu yang sangat memiliki background. Bapak tidak memiliki privilege yang besar ya Pak tadi Sama sekali nggak ada privilege. benar-benar dari Adanya village. iya apa ya village benar Iya, nggak ada dari privilege village. dari village Village. ya benar. Ini sangat menarik gitu dengan Pak Hitno. Terima kasih Pak Hitno atas kesempatan. Beli tepuk tangan dulu dong untuk Pak Hitno. Semoga Pak Hitno dapat menjalankan amanahnya dengan baik, Amin. meningkatkan Amin. prestasi Al-Kausar dan membuat Al-Kausar menjadi lebih baik lagi. Sekian teman-teman atas podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.